Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertemuan kali ini melanjutkan materi bab 3 Identitas Nasional, subbahasan Identitas Nasional Indonesia. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Konstitusi Negara Undang-Undang Dasar 1945. Secara umum, konstitusi adalah sejumlah aturan-aturan dan ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan, termasuk antara negara dan masyarakat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Karenanya, setiap negara senantiasa memerlukan suatu sistem pengaturan yang dijabarkan dalam suatu konstitusi untuk menciptakan tertib pemerintahan, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan. Konstitusi Negara Indonesia secara definitif ditetapkan oleh Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang merupakan sumber hukum yang menempati kedudukan tertinggi. Artinya, setiap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945 harus berlandaskan dan bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945 sebagai identitas nasional, pasal 1 tertulis pada ayat 1, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pada ayat kedua, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Dari pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945, maka negara Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan demokrasi, dan sebagai negara hukum. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga terdapat pasal-pasal yang menjadi dasar identitas nasional bangsa Indonesia. Antara lain yang pertama, warna bendera merah putih merupakan salah satu identitas nasional bangsa Indonesia, seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar pasal 35, bendera negara Indonesia adalah sang merah putih. Warna merah dan putih menjadi pilihan untuk melambangkan bangsa Indonesia. Merah artinya berani, sedangkan putih artinya suci. Simbol warna merah dan putih mencerminkan sikap perilaku bangsa Indonesia yang senantiasa memiliki jiwa keberanian dalam kesucian untuk membela kebenaran dan keadilan demi tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia merupakan identitas lain bangsa Indonesia yang tertulis dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, setiap negara memiliki bahasa yang berbeda dengan bahasa negara lain sebagai ciri khas yang dimiliki oleh negara tersebut. Walaupun Indonesia memiliki beragam bahasa daerah, namun keberadaan bahasa daerah bagi bangsa Indonesia merupakan kekayaan budaya nasional
dipelihara. Sebagai bahasa nasional hanya satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia sebagai identitas nasionalnya. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional pertama kali diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa yang diharapkan dapat mengikat persatuan nasional Indonesia. Yang ketiga, lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36A. Lambang negara ini menggambarkan kekuatan bangsa Indonesia yang mampu memberikan perlindungan kepada tanah air dan seluruh isinya. Burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia memiliki warna emas yang melambangkan kejayaan Indonesia. Sedangkan perisai di tengah melambangkan pertahanan bangsa Indonesia. Dan simbol di dalam perisai masing-masing melambangkan sila-sila dalam Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berisi konsep pluralistik dan multikulturalistik kehidupan bangsa Indonesia yang terikat dalam suatu kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen, bangsa yang mempunyai keanekaragaman, baik aspek agama maupun ras dan suku bangsa. Kebinekaan adalah sifat nyata bangsa Indonesia yang tidak bersifat sektarian dan eksklusif. Hal ini bermakna bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dibenarkan merasa dirinya superior terhadap pihak lain. Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat formalitas yang hanya menunjukkan perilaku semu, namun sikap, tindakan dan perbuatan konkret, saling percaya mempercayai, saling hormat menghormati, saling cinta mencintai dan rukun. Dengan demikian, lambang negara Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan identitas bangsa Indonesia yang memiliki karakter persatuan, kesederajatan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Terdapat pada pasal 36B Undang-Undang Dasar 1945. Lagu Indonesia Raya diciptakan oleh W.R. Supratman pada tahun 1924. Dan baru pada tahun 1928 beliau mempublikasikan sekaligus mengumumkan bahwa lagu karangannya ditetapkan sebagai lagu kebangsaan Indonesia yang diberi judul Indonesia Raya, dan baru pertama kali dinyanyikan pada Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1945. Sebagai lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya tidak hanya sekedar lagu yang menonjolkan keindahan lirik dan nada belaka, tapi merupakan ungkapan dan cetusan cita-cita nasional bangsa. Lagu Indonesia Raya merupakan sublimasi api perjuangan bangsa dalam mencapai cita-cita nasional, mempertahankan kemerdekaan, dan menjaga kehormatan bangsa. Dalam sejarahnya, lagu yang diciptakan oleh putra Sesankenil Jumeno Senen yang bernama W.R. Supratman pada tahun 1930 sempat dilarang dinyanyikan karena dianggap mengganggu ketertiban dan keamanan. Pada tanggal 7 Agustus 1938, W.R. Supratman ditangkap oleh Belanda di Surabaya karena lagunya Matahari Terbit dianggap mengandung simpati terhadap Kekaisaran Jepang
dan lagu itu pun dilarang diperdengarkan di muka umum. Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942, lagu Indonesia Raya juga sempat dilarang dikumandangkan. Walaupun sebelumnya Jepang sempat memudarakan lagu ini lewat radio Jepang untuk mengambil hati bangsa Indonesia. Sampai Agustus 1948, lagu Indonesia Raya belum ada keseragaman baik lirik maupun nada, sehingga dibentuklah Panitia Indonesia Raya pada tanggal 16 November 1948. Kemudian pada tanggal 26 Juni 1958 keluar peraturan pemerintah nomor 44 tahun 58 tentang lagu Indonesia Raya dalam 6 bab khusus yang mengatur tata tertib sampai keseragaman nada, irama, kata, dan gubahan lagu.